kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum kita menuju pelajaran yang akan kita pelajari hari ini, Ibu mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ila Rahmatin Sofa, kalian bisa panggil Bu Ila. Hari ini kita akan belajar tentang teks cerita pendek. Sebelum kita mulai mempelajari materi untuk hari ini, apakah anak-anak masih ingat pembelajaran minggu lalu? Yaitu tentang teks cerita pendek, mulai dari definisi, kemudian struktur, aspek-aspek kebahasaan, sampai unsur yang mendukung teks cerita pendek. Banyak sekali yang dibahas di sana. Dan untuk saat ini, Ibu akan menjelaskan tentang struktur dan juga kaidah kebahasaan lebih mendalam lagi, dengan tujuan agar anak-anak dapat membuat atau menyusun teks cerita pendek sesuai dari pengalaman atau gagasan kalian sendiri dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan tersebut. Nanti akan Ibu jelaskan lebih dalam lagi. Kemudian hari ini langsung saja kita mulai pembelajaran tentang teks cerita pendek yang memfokuskan pada struktur dan juga kaidah kebahasaan. Sebelum kita beranjak ke struktur dan juga kaidah kebahasaan, Ibu akan sedikit mengulas lagi untuk mengingatkan anak-anak tentang definisi cerita pendek, yaitu yang pertama adalah sebuah karya sastra yang berbentuk fiksi, yaitu karya sastra yang bersifat fiktif ya, tidak nyata atau tidak terjadi di kehidupan kita sehari-hari, melainkan sebuah karangan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, memuat tulisan kurang dari 10.000 kata. Itu cerita pendek. Kalau lebih dari 10.000 kata bisa disebut dengan novel. Tiga, hanya memiliki satu permasalahan atau konflik dalam satu judul cerpen. Seperti itu. Jadi dalam satu judul cerpen tidak banyak mengandung konflik, hanya satu konflik yang diselesaikan saat itu juga, atau diselesaikan hanya dalam satu judul cerita, tidak ditambah-tambahkan, seperti itu. Selanjutnya kita baru akan membahas struktur teks cerita pendek. Ada 4 struktur yang akan Ibu jelaskan. Yang pertama ada orientasi. Orientasi ada penentuan peristiwa. Di dalam orientasi terdapat penentuan peristiwa, kemudian menciptakan gambaran visual dan pengenalan karakter. Jadi biasanya terdapat di paragraf pertama atau kedua dalam sebuah cerpen. Di situ kalian ingin menceritakan apa? Kalian akan menggambarkan visualnya, mulai dari tokoh, kemudian tempat, kemudian suasana seperti apa yang akan kalian bangun. Nah, di orientasi kalian sudah menggambarkan seperti itu. Kemudian yang kedua ada rangkaian peristiwa, yaitu kisah berlanjut melalui serangkaian peristiwa tak terduga. Nah, di sini kalian mulai masuk ke dalam ceritanya. Rangkaian, yaitu kalian bisa mengembangkan cerita dari mulai tadi yang memperkenalkan karakter, kemudian memperkenalkan tempat dengan menggambarkannya ya melalui tulisan. Kemudian di rangkaian peristiwa kalian mulai dengan menunjukkan konfliknya, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada komplikasi, yaitu cerita bergerak seputar konflik atau masalah yang mempengaruhi latar waktu dan juga tempat, seperti itu. Jadi setelah tadi rangkaian peristiwa, kemudian kita mencapai komplikasi. Nah, di sini komplikasi adalah puncak konfliknya. Puncak konflik ya, kalian sudah mencapai klimaks, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada resolusi, yaitu cara pengarang mengakhiri cerita. Nah, di resolusi ini adalah penurunan dari konflik. Kalau tadi di komplikasi kalian sudah meningkat nih, sudah klimaks nih konfliknya. Nah, di resolusi kalian sudah mulai mencari solusinya untuk menyelesaikan konflik tersebut dan mengakhiri cerita, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada kaidah kebahasaan dari teks cerita pendek. Yang pertama, memuat kata sifat yang mendeskripsikan pelaku atau tokoh seperti penampilan fisik dan kepribadian tokoh yang diceritakan dalam cerpen. Nah, ini tadi biasanya taruh di awal tadi ya, di orientasi, yaitu memperkenalkan tokoh ya, mendeskripsikan tokohnya ini seperti apa, atau mungkin bisa ditaruh di pas perangkaian peristiwa atau komplikasi atau resolusi bahkan. Tapi harus menjelaskan ya agar tergambar visualnya nih tokohnya seperti apa, seperti itu. Selanjutnya memuat kata keterangan untuk mendeskripsikan latar waktu, tempat dan juga suasana. Kalau sebuah cerpen tidak dimuat latar waktu, tempat dan suasana, kurang jelas ya, karena kita sebagai pembaca tidak tervisualisasikan ini tempatnya di mana, waktunya di mana, suasananya seperti apa, kita tidak tahu. Jadi nantinya akan membuat si pembaca ini
bingung, seperti itu. Kemudian yang ketiga, menggunakan kalimat langsung dan juga tidak langsung untuk penulisan dalam percakapan dalam cerpen. Kalimat langsung tidak langsung ini yaitu dialog biasanya ya. Kalau misalkan di cerpen ada dialog, kalau itu yang kalimat langsung. Kalau kalimat tidak langsung hanya diceritakan dalam bentuk narasi, seperti itu. Selanjutnya, bahasa yang digunakan tidak baku atau tidak formal. Nah, bahasa yang digunakan dalam cerpen ini itu bahasa sehari-hari atau bahasa sastra biasanya ya. Kalau bahasa yang formal itu nanti jatuhnya nanti malah ke teks laporan ya, gitu. Jadi pakai bahasa yang gampang, yang mudah, yang biasa kalian gunakan sehari-hari untuk membaca cerpen. Yang terakhir yaitu dapat menggunakan gaya bahasa perbandingan, pertentangan, pertautan maupun perulangan, dan gaya bahasa yang bersifat konotasi. Nah gitu, jadi di cerpen itu biasanya banyak sekali menggunakan bahasa perbandingan, pertautan, perulangan, dan sebagainya. Untuk apa? Mendramatisir cerita dari tulisan kalian atau cerpen kalian gitu. Atau gaya bahasa yang bersifat konotasi, atau konotasi itu yang tidak arti yang tidak sebenarnya gitu. Nah itu tadi yang bisa Ibu jelaskan dari struktur cerpen dan juga kaidah kebahasaannya. Sebelum Ibu memberikan tugas, mari kita simpulkan bersama-sama mengenai apa yang sudah kita bahas ya. Dari tadi kita bahas definisi cerpen, kemudian strukturnya, kemudian yang terakhir ada kaidah kebahasaan. Jadi untuk cerita pendek yaitu sebuah cerita yang bersifat fiktif atau fiksi dengan jumlah kata maksimal 10.000 kata dan juga hanya terdiri dari satu konflik atau satu permasalahan. Terdapat 4 struktur dalam cerpen. Yang pertama ada orientasi, ada rangkaian peristiwa, ada komplikasi, dan juga yang terakhir resolusi. Dan untuk kaidah kebahasaan ada 5, yaitu yang pertama memuat kata sifat, yang kedua memuat kata keterangan, kemudian yang ketiga menggunakan kalimat langsung atau tidak langsung, yang keempat menggunakan kalimat tidak baku atau tidak formal, dan yang terakhir menggunakan majas atau gaya bahasa dari mulai pertentangan, pertautan, perulangan, dan yang terakhir boleh menggunakan kata yang bersifat konotasi. Itu tadi yang dapat Ibu simpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk tugasnya, Ibu minta kalian membuat teks cerita pendek dengan ketentuan temanya bebas. Kalian bisa memilih tema apapun, tapi ingat temanya ditulis ya di awal. Setelah judul dan nama penulis, di bawahnya ditulis temanya apa. Kemudian ditulis sesuai dengan struktur. Ya, tadi sudah Ibu jelaskan ada 4 struktur, ditulis sesuai itu. Kemudian maksimal hanya 5.000 kata ya Ibu minta. Dan hanya terdapat satu permasalahan. Nah, takutnya nanti anak-anak melebar kemana-mana, tidak selesai-selesai ya ceritanya. Jadi satu konflik saja, satu permasalahan saja, selesai. Nah, tugasnya boleh diketik atau ditulis tangan. Seperti itu. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, kita berdoa bersama-sama. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf bila ada salah ucapan atau tingkah laku mulai awal hingga akhir. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respon anak-anak terhadap pembelajaran yang sudah berlangsung kemarin cukup bervariasi. Ada yang langsung menjawab di Google Classroom karena kebetulan memang media pembelajarannya di Google Classroom. Ada yang langsung WhatsApp ke saya apa yang tidak dipahami seperti tugas atau materi yang diberikan. Kemudian untuk pengumpulan tugas pun juga bervariasi juga. Ada yang langsung mengumpulkan, ada yang 1 hari kemudian, ada yang bahkan harus diingatkan dulu baru dikumpulkan karena memang satu kelas berisi 33 anak, jadi bermacam-macam sifat dan karakternya. Walaupun belum sempat bertemu secara langsung, kurang lebih bisa dipahami seperti itu dari bagaimana mereka bertanya, bagaimana mereka melemparkan komentar di Google Classroom, bagaimana hasil tugasnya, seperti itu. Itu untuk evaluasi pembelajaran. Kelancaran proses magang selama 1 bulan kemarin tentunya